Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'duh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama mari kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada tahun ini masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit memberikan penjelasan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bulan yang spesial, bulan yang utama dari bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena memang bulan Ramadan ini khusus diperuntukkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, ada beberapa keutamaan yang mungkin bisa saya sebutkan pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang saya kutip dari hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan ada 5 keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu bau mulut orang yang berpuasa. Ini di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Akan tetapi ada beberapa catatan, bukan berarti ketika dianggap lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kita tidak berhati-hati dalam menjaganya ketika berbicara atau berhadapan dengan orang lain. Tentu karena kita sedang berpuasa, seharusnya atau idealnya kita menjaga tata krama, kita menjaga sopan santun ketika sedang berhadapan atau dengan mengobrol kepada orang lain. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu bahwa para malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada kita umat Nabi Muhammad yang sedang melaksanakan bulan suci Ramadan, yang sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Memohonkan ampun mulai dari pagi, mulai dari melaksanakan puasa sampai nanti ketika kita berbuka puasa. Inilah keistimewaan kita, yang mana kita ini diwajibkan berpuasa ketika bulan suci Ramadan. Baik para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan keutamaan yang ketiga masih menurut hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa setiap harinya Allah menghiasi surganya, dan memang surga yang dihiasi oleh Allah ini selama bulan Ramadan diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Artinya memang ini adalah sebuah hadis, akan tetapi ketika kita mau mengikuti sunnah Rasul, dan rata-rata dalam tradisi masyarakat kita juga mengikuti sunnah Rasul ini yang nomor 3, yaitu dengan maraknya atau banyaknya
ketika dalam menyambut bulan suci Ramadan, para masyarakat menghias rumahnya, menghias musola-musolanya, menghias masjid-masjidnya dengan dicat ulang atau mungkin direnovasi atau diperbaiki. Ini semua ada hadisnya. Karena apa? Karena Allah setiap bulan suci Ramadan, setiap harinya menghiasi surganya. Dan inilah kemudian yang dipraktekkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita, dan mungkin juga diri kita sendiri. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk keutamaan yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah dibelenggunya syaitan, dibelenggunya setan selama bulan suci Ramadan, sehingga setan ini tidak bisa leluasa bergerak dalam menggoda manusia, dalam menggoda umat Nabi Muhammad. Karena memang umat Nabi Muhammad selama bulan suci Ramadan ini diberi kesempatan untuk memperbanyak amal ibadahnya, untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan soleh. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, ketika setan sudah terbelenggu, ketika setan sudah di penjara, kenapa masih banyak pelanggaran-pelanggaran? Kenapa masih banyak kemungkaran atau melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang lain juga dijelaskan tentang hal ini, bahwa yang dibelenggu atau yang dipenjara ini adalah setan-setan yang memang dalam jabatannya ini sangat tinggi. Di lingkungan jin atau di lingkungan setan ini jabatannya memang sudah menjadi rajanya setan atau komandannya setan. Kalau mungkin bahasa yang bisa saya sederhanakan seperti itu. Bukan setan-setan atau jin-jin yang menggoda manusia yang masih level terbawah, bukan yang seperti itu. Ya. Baik, untuk selanjutnya keutamaan Ramadan yang nomor 5, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad diberi keampunan setiap akhir di malam bulan Ramadan. Dan perlu diketahui bahwa ampunan di setiap akhir malam ini berbeda dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ada tersendiri. Akan tetapi yang disebutkan di sini di dalam hadis ini bahwa di setiap malam, di setiap akhir malam kita umat Nabi Muhammad diberi ampunan. Oleh karena itu, setiap akhir malam kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu tersebut. Mungkin bisa kita gunakan untuk bertahajud, kemudian memperbanyak witirnya, kemudian memperbanyak amal-amal soleh yang lain. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya bahwa Ramadan ini adalah peluang kita, peluang umat Nabi Muhammad dalam rangka mengejar ketertinggalan. Ketertinggalan apa? Ketertinggalan amalan-amalan soleh yang mana tidak bisa kita lakukan seperti umat-umat terdahulu. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal ini, terutama yaitu karena faktor usia. Kita ketahui bahwa umat-umat terdahulu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki usia-usia yang panjang. Kita ketahui Nabi Nuh usianya 950 tahun. Nabi Adam usianya 1000 tahun. Ataupun nabi-nabi yang lain diberi usia ratusan tahun. Selain itu juga diberi kondisi fisik yang sangat-sangat mumpuni, tidak seperti umat Nabi Muhammad. Nah, inilah kita diberikan bulan suci Ramadan, juga plus di dalamnya kita juga diberi malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini lebih utama daripada beribadah 1000 bulan. Nah, ini yang harus kita
jangan sampai disia-siakan. Minimal kita harus mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh yang lainnya. Yang sederhana saja, mungkin memperbanyak sholat sunnahnya, mungkin memperbanyak jumlah sedekahnya, mungkin lebih ditingkatkan bacaan Al-Qur'annya. Yang awalnya tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah mengaji, ketika bulan suci Ramadan ditambah sedikit saja. Yang awalnya tidak pernah sedekah, ketika bulan suci Ramadan ditambah sedikit saja kita bersedekah. Ditambah dengan, intinya adalah ditambah dengan amalan-amalan soleh yang tidak memberatkan kita ya. Baik kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan juga para hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini, bahwa dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, ketika kita berpuasa Ramadan dan mengharap pahala, maka dosa kita akan diampuni. Sehingga sangat disayangkan ketika kita berpuasa hanya untuk sebatas formalitas untuk menggugurkan kewajiban. Kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka ya percuma. Di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, tidak jarang orang ini berpuasa hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan haus, tapi tidak berarti apa-apa. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Semoga puasa kita di bulan Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga untuk kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, para hadirin rahimakumullah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.